Hey guys, Moon Knight episode 5 sudah dirilis dan jujur saja ini episode yang sangat sedih dan tidak kita harapkan sebenarnya. Tapi mau tidak mau kita harus tahu masa lalu dan juga asal mula Mark Spector memiliki banyak kepribadian terutama Stephen Grant. Sebelum menyaksikan Moon Knight episode 5 sebenarnya kita berharap dan juga berespektasi kalau mereka ini benar-benar akan memunculkan kepribadian dari Jack Loki yang merupakan kepribadian lain dari Mark Spector. Tapi ternyata episode 5 justru membawa kita ke sesuatu yang berbeda dengan kesedihan mendalam tentang perpisahan Mark Spector dan juga Stephen Grant dan pengungkapan masa lalu berat dari seorang Mark Spector. Namun memang selain mengungkapkan masa lalu dari seorang Mark Spector, ternyata ada banyak sekali easter egg yang hadir sepanjang episode 5 yang mungkin saja kamu tidak sadari. So di video kali ini tanpa berlama-lama lagi langsung saja inilah dia Moon Knight episode 5 Breakdown. Awal episode 5 kita kembali dibawa ke sesi terapis Mark Spector dengan Dr. Harrow di sebuah rumah sakit serba putih. Akhirnya di awal episode 5 ini kita jadi tahu tempat ini ternyata disebut dengan Putnam Medical Facility. Dan tentu kita langsung tahu kalau Putnam Medical Facility yang hadir di series Moon Knight ini ternyata menjurus langsung ke Putnam Psychiatric Hospital sesuai dengan komik Moon Knight pada tahun 2016 karya Jeff Lemire. Di mana di dalam komik tersebut juga diceritakan kalau Mark Spector adalah seorang pasien di rumah sakit jiwa Putnam di Chicago. Bedanya dengan yang ada dalam komiknya adalah kalau di dalam komik, Mark Spector dikirim oleh orang tuanya sejak remaja karena masalah kesehatan mentalnya itu. Dr. Harrow sendiri masih menggali rahasia terdalam dari Mark Spector dan memancing Mark Spector untuk memanggil Stephen Grant ke hadapannya. Setelah itu kita kembali ke adegan akhir episode 4 di mana Mark Spector dan juga Stephen Grant terkaget-kaget melihat kuda Nil berpakaian Dewi Mesir yang bisa bicara. Nah ternyata rasa penasaran kita juga semakin terjawab di episode 5 ini. Sosok Taweret ini bisa masuk ke alam bawah sadar Mark Spector karena dia adalah dewi yang ditugaskan untuk menjemput manusia yang sudah mati. Seorang Taweret sendiri menyebutkan kalau ini adalah ancestral plane atau alam leluhur, yang ternyata penyebutan untuk alam baka di series Moon Knight ini sama dengan penyebutan di film Black Panther guys. Bahkan bentuk warna ancestral plane ini sendiri di series ini juga sama seperti adegan T'Challa bertemu dengan ayahnya. Nah, tentu ini semakin menyambungkan beberapa karakter khusus di Moon Knight ke Black Panther itu sendiri. Seperti yang sudah kita singgung di video breakdown sebelumnya, Hathor sendiri juga ternyata punya hubungan dengan Dewa Wakanda dan Hathor sendiri juga berbentuk seperti lion seperti yang kita lihat di film pertama Black Panther. Ketika Taweret mengambil hati dari Mark Spector juga Stephen Grant dan meletakkan hati mereka di timbangan, di sisi lain timbangan ternyata ada bulu putih yang menjadi berat penyeimbang dari hati Stephen Grant dan juga Mark Spector. Nah, di dalam mitologi Mesir kuno, bulu putih ini memang digunakan sebagai simbol kebenaran dan juga mereka semua percaya bahwa di alam baka akan diadili dengan cara seperti yang Taweret ini lakukan. Jika hati seseorang beratnya seimbang dengan bulu putih ini, maka ia akan dengan mudah menuju padang ilalang. Oh iya, kalau kalian semuanya sadar, perahu yang Taweret gunakan ini pernah diperlihatkan sebagai sebuah easter egg untuk momen ini guys. Dimana kalau kalian ingat di episode 1, kita sempat melihat kapal kecil sebagai hiasan di dalam akuarium Goose si ikan favoritnya Stephen Grant. Jadi dugaan kita di breakdown episode 1 ternyata semuanya benar, sesuatu yang ada di dalam akuarium ini ternyata memiliki arti di akhir episodenya. Selanjutnya di saat momen Stephen Grant dan juga Mark Spector melihat kenangan mereka di balik pintu, di bagian dinding kita kembali melihat sutradara meletakkan QR code yang jika kalian scan akan menuju ke laman untuk membaca komik Moon Knight isu bagian 1 pada tahun 1980. Tepat di momen adegan ingatan Stephen Grant ini, awalnya kita benar-benar heboh. Kita pikir ini adalah kenangan untuk Jack Loki. Ternyata di episode ini kita tahu ini adalah adegan di mana Mark Spector sedang berdiri di depan rumah ayah dan ibunya, di mana ini adalah momen ibu Mark Spector meninggal dan hubungan mereka sebenarnya tidak pernah baik-baik saja sejak Mark Spector kecil. Selanjutnya saat Stephen Grant memasuki kamar memori dari Mark Spector, Stephen Grant melihat masa kecil Mark Spector dan ia benar-benar terkejut, ternyata mereka punya adik yang bernama Randall Spector. Kalau di dalam komiknya memang ada karakter yang bernama Randall Spector, tapi memang Randall Spector dalam komiknya tentu saja adalah musuh terbesar untuk Moon Knight dan karakter Randall Spector sendiri tewas di masa mudanya, lalu kemudian bangkit menjadi karakter yang bernama Shadow Knight. Randall Spector sendiri bahkan yakin dia adalah avatarnya Khonshu. Namun pada akhirnya Moon Knight membunuh Randall Spector di akhir ceritanya. Pada kenyataannya memang di versi live action dibuat cukup berbeda. Randall Spector bukanlah penjahat. Cukup mustahil jika Randall ini dibangkitkan sedangkan ia sendiri tewas saat ia masih kecil bukan remaja seperti yang ada di dalam komiknya.
Tapi terlepas dari semua itu, tidak ada yang tidak mungkin. Marvel mungkin sedang mempersiapkan jalan lain juga untuk karakter dari Shadow Knight. Ketika adegan Stephen Grant melihat Mark kecil dan juga Randall Specter, di momen ini Randall Specter tengah melukis di buku gambarnya, dan yang ia lukis adalah ikan yang mirip seperti Goose, dan tampaknya memori ini selalu terbawa ke kehidupan nyata dari Mark Specter hingga ke kehidupan Stephen Grant itu sendiri. Ketika Stephen Grant juga Mark Specter berpindah ke ingatan lain di mana itu adalah momen kematian ayah dari Layla, Mark Specter juga menceritakan kalau dia ikut serta sebagai tentara bayaran yang dipimpin oleh Bushman. Seperti yang sering kita jelaskan di video-video sebelumnya, cerita ini sama seperti yang ada dalam komiknya di mana Mark Specter adalah bagian dari teroris, namun hati Mark Specter tergerak setelah Bushman bertindak terlalu jauh membantai para arkeolog yang tidak bersalah. Lalu kemudian saat momen Mark Specter yang sekarat berjalan ke patung Khonshu, adegan ini juga sama persis seperti yang ada dalam komiknya, di mana Mark Specter bersedia menjadi avatar Khonshu dan mulai saat itu, Mark Specter menjadi Moon Knight ataupun avatar pembalasannya si Khonshu. Saat Mark Specter dan juga Stephen Grant yakin untuk membuat mereka layak ke padang ilalang pada akhirnya, dan dijelaskan oleh Taweret sendiri hanyalah kembali ke alam dunia, Taweret memberitahukan satu-satunya jalan untuk kembali ke alam manusia hanya lewat gerbangnya Osiris. Kalau di dalam mitologi Mesir kuno, Osiris ini adalah dewa kematian, kebangkitan, dan juga kehidupan, yang juga merupakan penguasa kematian di dunia bawah dan juga alam baka. Jadi cukup masuk akal kunci satu-satunya bagi Mark Specter adalah gerbang dewa Osiris. Dan sekarang sampailah kita di momen-momen sedih Moon Knight di mana Mark Specter akhirnya terbuka tentang masa lalu berat yang ia hadapi selama ini. Ibunya sendiri selalu menyiksanya karena menganggap Mark Specter adalah yang bertanggung jawab penuh atas kematian adiknya Randall Specter. Sejak meninggalnya sang adik, Mark Specter selalu ketakutan dengan sosok ibunya yang selalu memukulinya setiap hari. Mark Specter yang ketakutan luar biasa akhirnya menemukan cara untuk mengatasi rasa takutnya itu guys. Ternyata Mark Specter ini menciptakan kepribadian lain yang seolah-olah menjadi orang lain juga. Dan sejak saat itu, saat ia kacau, sedih dan juga ingat ibunya, Mark Specter tiba-tiba berubah menjadi kepribadian menjadi Stephen Grant. Akhirnya karena Mark Specter menjadi avatarnya Khonshu, identitas kepribadian lain Mark Specter justru bisa bicara dengan Mark Specter itu sendiri. Dan ini tentu saja adalah dampak dari kekuatan dari Khonshu itu juga. Tepat di adegan kamar Mark Specter, kalau kalian jeli lagi di kamar ini, ada dua figur mainan dari karakter dari Thumbuster. Dimana karakter Thumbuster ini adalah karakter yang muncul di acara televisi di rumah sakit saat Mark Specter pertama kali sadar. Juga untuk poster Chicago Cubs di dinding kamar Mark Specter ini sama persis seperti poster yang dipasang Mark Specter masa kecil yang ada dalam komiknya juga. Serta lukisan ikan milik Randall Specter yang dipajang di kamar Mark Specter ternyata adalah sebagai barang yang selalu mengingatkannya dengan sang adik, sehingga ia gantung di dinding dan ini menjadi kenangan-kenangan terakhir dari Mark Specter bertemu dengan adiknya Randall Specter. Juga yang menarik kalau kita lihat di samping Mark Specter di sini ada poster dari Star Wars A New Hope. Entah ini Easter egg ataupun bukan, atau hanya sekedar mengingatkan kita kalau Oscar Isaac sebenarnya ada di dalam franchise Star Wars sebagai Poe Dameron. Di detail selanjutnya, saat Mark Specter kecil tengah duduk di kamarnya, di bagian cermin kita sempat melihat ada tempat tidur berbentuk mobil balap yang ada di kamarnya. Nah, kalau dalam komik Moon Knight, Mark Specter juga memiliki tempat tidur yang sama seperti mobil balap seperti ini guys. Selain mobil balap, ada banyak sekali detail yang ada di kamar Mark Specter muda ini, seperti salah satunya adalah timbangan ini guys. Tentu saja ini berhubungan langsung dengan timbangan dari Taweret di alam baka yang kita lihat sebelumnya. Masih belum keluar dari kamar dari Mark Specter muda, selanjutnya ada banyak sekali mainan astronot yang terlihat yang berhubungan dengan luar angkasa di kamar Mark Specter muda ini guys. Kalau kita berpedoman dengan kejadian-kejadian yang terjadi di komik Moon Knight, pernah ada satu kepribadian lain dari Mark Specter juga yang ternyata kepribadian ini adalah seorang astronot. Secara keseluruhan kita lihat memang tidak akan cukup satu season saja untuk memperkenalkan kepribadian lain dari Mark Specter. Tampaknya akan ada season 2 untuk series Moon Knight ini guys. Karena kita sangat yakin memang ada banyak sekali kepribadian dari Mark Specter ciptakan dari ia kecil hingga ke dewasa. Detail yang cukup penting juga adalah nama yang ada di poster Thumbuster di kamar tidur masa kecil dari Mark Specter. Di bagian kredit title-nya ada nama Doug Perlin yang merupakan referensi langsung untuk Daumon dan juga Don Perlin, dua kreator yang menciptakan karakter Moon Knight untuk pertama kalinya pada tahun 1975. Selanjutnya di bagian atas kredit title-nya kita juga sempat melihat tulisan yang bertuliskan Timely Atlas Studio Present.
Timely Atlas Studio sendiri merupakan rumah produksi komik pada tahun 1930-an yang menerbitkan komik pertama bernama Marvel Comics No. 1 pada tahun 1939. Dan tentu Atlas Comics lah yang membuka jalan untuk nama besar dari Marvel pada tahun 1950-an. Sehingga sekarang kita bisa nikmati dan juga kita lihat kalau Marvel sudah menjadi sangat-sangat besar saat ini. Dimulai pada tahun 1939, 1950-an sampai ke tahun 2022 ini. Menjelang ke detik-detik akhir dari episode 5, kita akhirnya dijelaskan memori Max Peter yang ada di depan sebuah mobil merah ini. Ternyata adegan ini adalah momen sedih ketika Max Peter memberikan penghormatan terakhir untuk sang ibu yang sudah meninggal dunia. Bagaimanapun kejamnya ibu dari Max Peter, ternyata Max Peter tetap memberikan penghormatan ke sang ibu dan tidak bisa lepas dari rasa bersalahnya. Di momen ini kita juga dibuat gagal fokus dengan banner yang bertuliskan Watersun Food and Liquor di belakang dari seorang Max Peter. Nah, ini adalah selipan untuk Trevor Waterson yang merupakan co-eksekutif produser dari Moon Knight dan dia jugalah yang menghasilkan karya dari series WandaVision, Falcon Winter Soldier, Loki hingga ke series Hawkeye. Dan sekarang sampailah kita di momen-momen akhir di mana kita harus bersedih karena seorang Stephen Grant yang tadinya ingin menolong Max Peter harus tersebur ke dasar kapal dan membatu. Seorang Stephen Grant sendiri ternyata tidak berhasil sampai ke Field of Reeds dan membuat ia tidak bisa bangkit lagi. Sejauh ini kalau kita melihat dari series Moon Knight ini, kita benar-benar masih curiga melihat perubahan laju maju mundur ini guys. Jangan-jangan di akhir episodenya nanti, apa yang menjadi awal episode ataupun episode 1 ternyata adalah masa kini bagi seorang Max Peter. Namun memang sejauh ini belum jelas dari series Moon Knight ini hanya menyisakan 1 episode saja. Seperti biasa, kita benar-benar tidak yakin kisah Max Peter hanya selesai di episode akhir saja. Jelas masih banyak sekali kisahnya kalau kita mau menyamakan dengan yang ada di dalam komiknya. Namun memang secara keseluruhan dari episode 1 sampai ke 5, detail easter egg hingga ke masa lalu Max Peter dibuat sangat mirip dengan yang ada di dalam komiknya. Tampaknya episode 6 akan menjadi gebrakan menarik dari sang sutradara dan juga Marvel Studio. Tapi jelas sekali lagi kepribadian lain dari Max Peter yaitu Jack Lockley masih belum dimunculkan juga, sedangkan tanda-tandanya selalu hadir di beberapa momen seperti mobil taksi kuning ala New York yang terkadang muncul, namun memang Jack Lockley masih terus disimpan hingga akhir episodenya. Di sini kita berteori setelah Stephen Grant menjadi batu, jangan-jangan inilah momen Max Peter bertemu dengan Jack Lockley, lalu mereka berdua berusaha untuk berjuang menuju gerbang Osiris dan membuat Max Peter bangkit lagi dari kematiannya. Oke guys, mungkin hanya itu saja yang bisa kita paparkan terkait dengan series Moon Knight episode 5 ini. Sejauh ini kalau kita perhatikan memang series Moon Knight memiliki laju cerita yang sedikit memusingkan dan berat bagi penonton Marvel biasanya. Namun memang ini juga suatu kemajuan yang menarik dari kekayaan cerita dari MCU. Tentu yang bisa kita lakukan adalah kita tunggu saja episode terakhir dari Moon Knight minggu depan dan lihat kejutan apa yang Marvel berikan kepada kita semua. Oke guys, terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.